Kemudian untuk penentuan tingkat proteksinya, nah ini ada tingkat proteksinya nih ada 4. Jadi tingkat proteksi ini berdasarkan nilai efisiensinya. Jadi ada nilai efisiensi 0,98. Nah ini untuk 0 sampai 80% atau efisiensi 0,8 ini berada tingkat proteksi petir 4, kemudian 0,8 sampai 0,9 tingkat proteksi 3, 0,9 sampai 0,95 ini berada tingkat proteksi 2. Jadi 0, lebih dari 0,95 ini maka berada di tingkat proteksi 1. Nah, jika kurang dari 0 untuk efisiensinya tidak memerlukan sistem proteksi petir. Jika lebih dari 98 atau 0,98 berada pada tingkat proteksi 1 dengan penambahan alat proteksi. Jadi semakin tinggi nilai efisiensinya, maka tingkat proteksinya pun semakin tinggi. Jadi untuk penentuan tingkat proteksinya, pertama menghitung densitas sambaran petirnya, yaitu 0,04 dikalikan dengan TD pangkat 1,25. Nah ini TD ini merupakan jumlah hari buruh per tahun. Nah, untuk jumlah hari buruh per tahun ini dapat kita lihat datanya di BMKG. Nah ini untuk jumlah hari buruh per tahun ini per daerah atau per kota, jumlah hari buruh per tahunnya itu pasti akan berbeda. Selanjutnya menghitung area cakupan ekivalennya, yang untuk di atas ini gedung daerah datar, yang di bawah ini gedung di daerah berbukit. Selanjutnya menghitung frekuensi sambaran petir langsungnya. Nah ini untuk frekuensi sambaran petir, yaitu densitas sambaran petir dikalikan dengan AE atau area cakupan ekivalennya. Selanjutnya mengecek apakah ND lebih kecil atau lebih besar dari sama dengan NC. Jadi untuk NC ini besarnya yaitu 10 pangkat min 1 atau 0,1. Nah, jika ND kurang dari NC tidak perlu sistem proteksi petir. Jika ND lebih besar dari NC, maka perlu sistem proteksi petir dengan menghitung efisiensinya ini. Dan efisiensinya ini disesuaikan dengan tabel tingkat proteksi petir ini. Jadi didapatkan nilai efisiensi, maka nanti bisa dapatkan menggunakan tingkat proteksi yang untuk level berapa untuk sistem proteksi petirnya. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh perhitungan untuk kebutuhan sistem proteksi petir. Nah, ini jadi diketahui ada gedung ICT Center, panjangnya 47,8 meter, lebarnya 26,92 meter, dan tinggi bangunannya 31 meter. Dengan tinggi bangunan 31 meter, maka ini menunjukkan gedung tersebut merupakan gedung bangunan bertingkat. Kemudian lokasi gedungnya berada di Kota Semarang. Jadi di Kota Semarang dapatkan jumlah hari guru per tahun atau TD-nya itu sebesar 148. Kemudian dari spesifikasi untuk terminasi udara atau sistem proteksi petir atau lightning rod-nya yang dipasang di atas gedung. Nah, ini dari spesifikasinya sebesar 4,7 meter dengan tinggi dudukannya 1,25 meter. Jadi untuk total tingginya yaitu 1,25 tambah 4,7 meter ini. Jadi untuk detail perhitungannya ini, atau jika dilihat sumber aslinya dapat dilihat di sumber berikut, yaitu Srianto, Warsito, dan Syakur pada tahun 2018. Nah, jadi untuk hal yang pertama dilakukan yaitu menghitung kerapatan sambaran petir rata-rata tahunannya. Nah, TD-nya ini dimasukkan dalam rumus, sehingga dapatkan nilai NG-nya 20,648 per kilometer persegi per tahun. Terusnya menghitung area cakupan ekivalennya. Jadi karena ini merupakan berada di daerah datar, jadi untuk rumusnya menghitung rumus yang berada di area datar, jadi tinggal dimasukkan dimensi bangunannya dalam rumus, sehingga nanti dapatkan nilai AI-nya sebesar 42.356,33 meter persegi. Selanjutnya menghitung nilai frekuensi sambaran petir langsung yang dari sekitar gedung atau nilai ND-nya. Nah, nilai ND-nya didapatkan sebesar 0,8746 per tahun. Jadi ini nilai NG dan AE masukkan ke rumus ND, dapatkanlah nilai ND-nya ini. Selanjutnya, mengecek nilai ND apakah lebih besar sama dengan NC. Jadi untuk nilai NC itu nilainya sebesar 0,1. Jadi untuk nilai ND ternyata ini lebih besar dari 0,1. Jadi karena lebih besar dari 0,1 maka perlu sistem proteksi petir. Selanjutnya menghitung efisiensinya. Karena untuk efisiensinya dapatkan 0,88566.
Jadi dari hasil perhitungan ditabelkan untuk ada nilai NG, AE, ND, NC, kemudian efisiensi dan tingkat proteksi yang dibutuhkan berdasarkan tabel yaitu pada tingkat 4. Jadi untuk kemudian disesuaikan dengan penempatan terminasi udara sesuai dengan tingkat proteksinya berdasarkan tabel di bawah ini. Nah, ini tabel di bawah ini juga sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya.